Hai teman misteri, kembali lagi bersama channel Muncul Misteri. Teman misteri, kali ini Muncul Misteri akan menceritakan kisah nyata misteri tentang Salah Pati. Sebelum lanjut, seperti biasa selalu dukung channel Muncul Misteri dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Langsung ke ceritanya. Awal mula, Wati menyediakan 2 rantang nasi dengan isian lauk lengkap disiapkannya. Siang itu suaminya Ansori akan merantau ke pulau seberang untuk mencari peruntungan. Masakan-masakan terbaik dijejalkan Wati ke dalam rantang. Ada lele, nilai goreng, sayur terong, serundeng dan tempe bacem. Semuanya dimasak Wati sebaik mungkin agar suaminya bersemangat. Biasanya Ansori akan pergi 3-6 bulan lamanya, sampai proyek pembangunan gedung yang membutuhkan tenaganya selesai. Wati tak bisa mengantar Ansori sampai ke pelabuhan siang itu. Jarak dusun dan pelabuhan yang jauh tidak memungkinkan Wati untuk mengantar. Apalagi tahun-tahun itu tak banyak orang yang memiliki sepeda motor. Wati hanya bisa mengantar Ansori sampai ke pangkalan ojek, lalu membiarkan Ansori perlahan menjauh di atas boncengan dengan tas besar dan 2 rantang yang ditentengnya. Wati melempar senyum dan membatin doa, berharap suaminya selamat sampai tempat kerjanya dan bisa pulang sebelum bulan puasa nanti dengan banyak uang. Sepeninggalan Ansori, Wati kembali melanjutkan aktivitasnya, berkumpul dengan ibu-ibu yang sedang menguasai kulit pala. Sugi, anak semata wayangnya, masih belum pulang dari bermain. Wis budal wat bojomu, yang artinya sudah berangkat wat suamimu. Bu Ayub menanyai Wati yang mulai ikut mengupas. Ampun bu, wau kulot terketeng ojekan, yang artinya sudah bu, tadi saya antar ke pangkalan ojek, sahut Wati sambil tangannya memindahkan tumpukan buah pala baru. Jelang maghrib, Wati baru pulang ke rumahnya. Di halaman, Sugi tampak sudah bersiap pergi ke musola dengan sarung yang mengekap tubuhnya. Wati pun masuk ke dalam rumah lalu menyalakan lampu petromak. Ditunggunya Sugi mengaji sambil merapikan baju-baju milik suaminya yang tadi tidak jadi dibawa. Wati baru saja hendak memejamkan mata waktu azan tetangganya mengetuk pintu rumah dengan keras. Wati menyabar kerudung ala kadarnya, lalu menemui Asad di depan pintu. Ternyata tak hanya Asad di depan, ada Pak RT juga yang mendampinginya. Pak RT lalu meminta Wati untuk tenang dan bersabar. Wati bingung dengan ucapan Pak RT. Setelah saling lirik dengan Asad, Pak RT menceritakan jika kapal yang ditumpangi Ansori karang di tengah selat. Ada polisi dan orang sah badar yang mengabari ke rumah kepala desa. Nama Ansori tercatat di data manifest penumpang yang ikut di atas kapal. Pak Kades lalu memberitahu Pak RT dan Asad, sekaligus meminta mereka mengabari keluarga Ansori. Mendengar itu, Wati mendadak lemas, tubuhnya ambruk seketika. Pak RT dan Asad membopong Wati ke ruang tamu. Belum pasti apakah Ansori menjadi korban, tapi Wati sudah terlanjur sedih. Pak RT dan beberapa tetangga berulang kali mencoba menghibur Wati, membantu menjelaskan jika petugas masih berusaha mencari. Esoknya Wati terus bertanya ke semua orang yang berpergian ke arah pelabuhan. Wati ingin tahu perkembangan pencarian korban kapal tenggelam. Pak Kades juga tak luput dari pertanyaan Wati. Sehari, Wati bisa 3 kali mencari Pak Kades di rumahnya. Sampai hari ketiga, tak ada satupun yang memberi kabar keberadaan Ansori. Jawabannya selalu sama, pencarian masih dilakukan. Wati mulai pasrah, tapi terus berharap suaminya bisa secepatnya ditemukan. Di malam keempat, pintu rumah Wati diketuk pelan. Wati yang sedang menjahit seragam milik Sugi langsung menyambut tamu yang ada di depan pintu. Dia berharap itu adalah Pak RT yang membawa kabar gembira. Ya Allah, Kang Ansori, Wati seperti tidak percaya.
suaminya berdiri di depan pintu. Gerimis sedang turun di luar rumah. Lampu petromak tetangga terlihat sudah padam. Wati langsung menyeret tubuh Ansori ke dalam rumah. Diremas-remasnya lengan suaminya. Baju Ansori tampak basah kuyup. "Alhamdulillah, Kang, sampean selamat." Wati tak seperti tak percaya menatap suaminya. Ansori terlihat diam dengan wajah pucat, bibirnya memutih seperti menahan dingin. "Adem, Dek," yang artinya dingin, Dek. Ansori bergumam memikir. Wati langsung sadar. Dia pergi ke belakang mengambil pakaian kering dan sarung. Dilepasnya baju basah Ansori lalu dilemparnya ke dalam ember. Wati sibuk memasak air. Hatinya terasa campur aduk antara lega, senang, dan bingung. Dipikirnya Wati hanya bisa mengucap syukur karena suaminya dikhawatirkannya akhirnya bisa pulang. Segelas kopi panas dibawa Wati ke meja ruang tamu. Ansori tampak duduk diam menatap kosong keluar. "Sek adem, Mas. Samen unjuk sek kopine. Mari kita jupukno sego," yang artinya masih dingin, Mas. "Kamu minum kopi dulu ya. Habis ini saya ambilkan nasi." Wati menyodorkan gelas dan terus menatap wajah Ansori. 12 tahun menikah Ansori, Wati tak pernah merasa secinta ini kepada suaminya. Setelah nasi lauk telur dadar matang, Wati membawanya ke depan Ansori. Suaminya itu makan dengan lahap. Saat makan, Wati melihat kepala suaminya kembali basah. Dikiranya itu keringat yang keluar dari kepala suaminya. Padahal saat itu malam sedang terasa dingin. Wati mendampingi Ansori sambil terus mengelap kepala suaminya yang basah. Air seolah tak berhenti mengalir dari lekuk kepala belakang suaminya. Saat Wati sibuk memperhatikan leher suaminya, Ansori tiba-tiba memutar lehernya. "Dek, ayo turu, aku kesel." Yang artinya, "Dek, ayo tidur, aku capek." Wati sedikit terkejut, lalu menatap mata Ansori yang terlihat sayu. Suaminya itu terlihat lebih pucat. "Tak berseni sek, Mas, kasure, men gak raget." Yang artinya, "Saya bersihkan dulu, Mas, kasurnya supaya tidak kotor," sahut Wati. Diambilnya penambah yang terbuat dari lidi untuk membersihkan kasurnya. Wati mengganti spraynya kasurnya dengan yang baru. Wati mengangkat spray tinggi-tinggi agar menutupi kasur kapuk. Kain spray berwarna putih melayang pelan. Tiba-tiba tubuh Ansori sudah berdiri di samping Wati. Hampir saja Wati menjerit karena kaget. Ansori melihatnya dengan tatapan kosong. "Tapi sedek, en jopo ae, Dek." Yang artinya, "Penembahnya kamu taruh di luar aja, Dek." Wati sempat berdiri mematung sejenak, sebelum kemudian menuruti semuanya. Wati mulai merasa aneh, karena selama ini suaminya selalu meminta agar memasang penembah di samping kasur saat tidur. Ditaruh penembah di depan pintu kamar. Wati lalu masuk lagi dan naik ke atas kasur mengikuti Ansori yang sudah merebahkan tubuhnya. Wati mulai merasakan aneh gelagat suaminya. Ansori tidur miring membelakangi Wati, padahal biasanya Ansori tidur dalam posisi terlentang. Wati memeluk Ansori dari belakang. Tubuhnya terasa dingin seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi. Tak butuh waktu lama, Wati langsung terlelap. Maaf tertunda lama, kondisi alam di sekitar tempat tinggal sedang tidak baik. Di dalam mimpi, Wati menemukan dirinya tiba-tiba berada di atas kapal. Diamatinya sekeliling kapal tidak ada satu orang pun yang dikenalinya. Wati berjalan mengelilingi kapal. Dia menemukan Ansori sedang duduk sendiri di kursi belakang penumpang. Wati mendekat dan mengajak Ansori berbicara, tapi suaminya itu seolah tak mendengar. Ansori asik membuka bekalnya, dicampurnya lauk pauk yang sudah dibawa dari rumah. Wati hanya bisa mengamati di tengah makan Ansori. Tiba-tiba hujan lebat turun di luar. Mendadak kapal mulai terguncang. Sepertinya ada gelombang tinggi di depan kapal. Ansori terlihat panik. Ditutupinya rantang lalu mengintip ke depan jendela. Di luar orang-orang saling mencari tempat aman. Ada yang berpegangan ke tiang-tiang kapal,
ada ibu-ibu yang membekap erat anaknya. Kapal bergoyang semakin kencang. Di luar orang mulai berteriak, "Air masuk! Air masuk! Lompat!" Ansori yang tak bisa berenang semakin terlihat panik, antara bertahan di dalam kapal atau ikut keluar bersama penumpang lainnya. Mendadak kapal seperti dengan cepat tenggelam. Wati mencoba meraih Ansori, tapi tangannya tak pernah sampai menggapai. Air sudah masuk separuh di ruangan penumpang. "Tolong! Tolong!" Ansori berteriak sambil memegang pipa besi di langit-langit ruang penumpang. Petugas kapal yang membagikan pelampung di luar tak mendengar. Wati ikut panik melihat air yang seketika sudah sampai di leher Ansori. "Kang!" Wati berteriak, lalu tubuhnya terbangun. Wati membuka mata, dicarinya Ansori yang tadi tidur di depannya. "Kang? Kang?" Wati bangun mencari Ansori yang sebelumnya tidur di sebelahnya. Wati lalu mendengar ada suara orang yang sedang menangis terseduh. Sumbernya berasal dari halaman belakang rumahnya. Pelan-pelan dicarinya suara itu. Setelah membuka pintu belakang, Wati melihat suaminya sedang duduk di dekat sumur, tangannya menutupi wajah. Wati mendekat dan menggoyangkan pundak Ansori. Ansori membuka jari-jarinya tangan yang menutup wajahnya. Wati terjengkang ke belakang. Wajah Ansori tampak pucat, pipinya berlubang mengeluarkan air bercampur darah. "Ikhlasno aku ye, Dek," Ansori berkata sambil menatap dingin ke Wati. Tak kuat melihat wujud di depannya, Wati lalu pingsan. Wati baru bangun setelah matahari terbit. Sugi yang menemukan ibunya tergeletak ketika akan mandi sebelum berangkat sekolah. Wati lalu dikotong ke rumah tetangganya di depan rumah. Begitu bangun, Wati langsung berteriak-teriak memanggil nama Ansori. Uyut Saleh yang dari pagi menemani Wati langsung mengusap wajah cucunya itu dengan air putih, lalu diminumkannya ke mulut Wati. Setelah air masuk ke mulutnya, Wati baru mulai tenang. "Wong nek kenek ambune mayit ngene iki," yang artinya orang kalau sudah kena bau mayit seperti ini, kata Uyut Slamet pada ayah kandung Wati. Tetangga sudah mulai buyar saat itu. Hanya Wati, kedua orang tua kandungnya yang bersama Uyut Saleh dan Pak RT. Wati yang masih bingung masih berusaha mencari di mana keberadaan Ansori. Dia tidak menemukan ada suaminya di antara orang-orang itu. "Kang Ansori, pundi Pak?" Yang artinya, "Ansori di mana Pak?" Wati mengajak berbicara Uyut Saleh dan ayahnya. Semua orang di ruangan menggeleng. Mereka tak bisa menjawab karena memang sejak kabar kapal yang dinaiki Ansori Kram tak pernah muncul selain Uyut Saleh. Kakek satu yang sudah berusia 8 tahun ini seperti paham. "Ansori wis adoh, gak bakal bali," yang artinya Ansori sudah jauh, tidak akan pulang, sahut Uyut Saleh. Wati tak terima dengan ucapan kakeknya itu, seolah mengisyaratkan jika Ansori sudah mati. Wati lalu bergegas pergi ke rumahnya. Diambilnya baju basah Ansori yang sempat direndam ember. Wati membawa setelan pakaian basah milik suaminya di depan orang-orang yang masih berkumpul di rumah orang tuanya. Dia berusaha meyakinkan semua orang jika suaminya memang benar-benar pulang. Uyut Saleh lalu berbisik ke telinga ayah Wati. "Yo Wat, bojomu sik enek urusan. Sesuk ketemu karo aku yo. Saiki awakmu istirahat sik." Yang artinya, "Iya Wat, suamimu masih ada urusan. Besok ketemu dia dengan saya. Kamu istirahat dulu ya," kata Uyut Saleh menenangkan Wati. Akhirnya Wati mau dibujuk. Dia kemudian memilih kembali ke rumahnya. Wati seperti lupa tentang pertemuan terakhirnya dengan Ansori yang membuatnya pingsan. Esok harinya Wati sudah berdiri di depan pintu kayu rumah Uyut Saleh. Dia menagih janji kakeknya itu agar bisa bertemu dengan Ansori. Uyut Saleh tertawa terkekeh-kekeh saat melihat Wati di depan rumahnya. "Umbene sik wedange, mariki terus budal nemoni bojomu," yang artinya minum dulu airnya, setelah ini baru berangkat menemui suamimu. Uyut Saleh menyodorkan segelas wedang uwuh dengan bermacam-macam tanaman di dalamnya. Wati menyeruput minuman yang masih mengumpulkan asap tipis itu. Uyut Saleh lalu masuk ke dalam kamar yang tertutup tirai. Wati menunggu dengan tidak sabar.
Diliriknya ke arah kamar kakeknya yang sudah lama tinggal sendiri itu. Perlahan matanya terasa semakin mengantuk. Wati lalu tertidur dengan pulas di atas kursi kayu. Tak lama kemudian Uyut Saleh keluar sambil membawa baskom berisi air bening dan kelopak-kelopak bunga. Dia mendekati Wati lalu meletakkan baskomnya di tepat di pangkuannya. Wati tersadar di dalam tidurnya. Kali ini dirinya kembali diperlihatkan suasana ketika air laut sudah memenuhi kapal yang ditumpangi Ansori. Wati kembali mencari suaminya di tempatnya terakhir melihat Ansori makan. Air sudah menenggelamkan seisi ruang penumpang. Dilihatnya Ansori sedang mengepap-ngepap meregang nyawa karena terjebak di dalam air. Hati Wati teriris melihat suaminya mengalami sakaratul maut. Sedetik kemudian Wati dikagetkan dengan munculnya dua orang pria dengan rambut panjang dan bertelanjang dada. Dua pria itu menyeret Ansori dari dalam ruang penumpang. Wati mengikuti dari belakang. Belum hilang kesedihannya, tapi sudah ada hal lain yang membuatnya terkejut. Dua orang itu masing-masing mengapit lengan Ansori membawanya keluar. Badan kapal sudah tenggelam seluruhnya. Wati terus mengikuti. Dia mengira dua orang itu akan membawa Ansori ke permukaan agar bisa bernapas. Tetapi ternyata Ansori malah dibawa semakin dalam ke jantung lautan. Keduanya berenang cepat, bahkan lebih cepat dari kapal yang sedang tenggelam. Warna air laut semakin pekat. Pandangannya Wati terus mengikuti laju berenang dua orang yang menggunakan celana peludru berwarna hijau itu. Sampai kemudian ada sebuah lorong yang tampak bersinar di tengah batuan karang laut. Tubuh lemah Ansori ikut masuk bersama dua orang itu ke dalamnya. Cahaya kemasan di ujung lorong sempat membuat Wati seperti kehilangan kesadaran sesaat. Begitu pandangannya kembali, Wati dikagetkan dengan pemandangan indah yang ada di hadapannya. Ada rumah dengan kubah-kubah megah keemasan berjajar. Wati lalu kembali mencari kemana Ansori dibawa dua orang yang tak dikenalnya itu. Rupanya, mereka menuju sebuah rumah yang terlihat lebih besar dari rumah lainnya. Sekejap, Wati tiba-tiba sudah berada di dalamnya. Dilihatnya Ansori sudah duduk di salah satu kursi ditemani beberapa orang pria dan wanita. Ansori terlihat bahagia. Dia tertawa-tawa seolah sudah lama berada di tempat tersebut. Ansori lalu melirik ke arah Wati. Dia melambaikan tangan. Wati mendekat sambil menahan kerinduan kepada suaminya itu. Ansori memeluk Wati dan membelai rambutnya. "Mas wis seneng nang kene. Ikhlasno yo, Dek." Yang artinya, "Mas sudah bahagia di sini. Ikhlasna ya, Dek," kata Ansori sambil menatap lekat mata Wati. Tangan Wati menggenggam erat tubuh Ansori, seperti tak ingin melepasnya lagi. Mendadak semuanya menjadi gelap. Wati terbangun dalam keadaan terduduk di kursi Uyut Saleh sambil memangku sebaskom air. "Wis nduk, ojo dikolike maneh. Ansori sebedo alam saiki, ikhlasno." Yang artinya, "Sudah nak, jangan dicari lagi. Ansori sudah beda alam sekarang, ikhlaskan." Uyut Saleh menasihati Wati yang terlihat belum ikhlas melepaskan suaminya. Uyut Saleh mengatakan jika jasad Ansori kemungkinan sudah mati dengan karamnya kapal yang membawanya. Tapi sukmanya masih ada dan kini tinggal di alam gaib penduduk lautan. Uyut Saleh menyebutnya dengan istilah salahpati. Orang yang mengalami hal itu diyakini akan mengalami dua kali kematian karena proses kematiannya tidak sempurna. Satu kematian tubuh fisik dan yang kedua kematian sukmanya. Itulah cerita nyata Salahpati. Buat teman misteri, ikutilah kisah-kisah seram lainnya di channel Muncul Misteri.